ada beberapa hal yang ingin diperbincangkan bersama Ibu. Ya, maka silakan. Iya. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa. Iya. Langsung aja. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu sendiri sehat ya. Alhamdulillah, bulan puasa ya Bu. Sampai gimana Ibu CGP? Sekarang modul 3.1 Ibu. 3.1. Jadi tinggal insya Allah 2 modul lagi yang harus diselesaikan dalam waktu 2 bulan ke depan. Lokanya sudah sampai loka? Lokanya baru loka 4, berarti 3 kali lagi. Iya. Iya. Sip, semangat ya Bu ya, selesaikan sampai tuntas-tuntaskan. Siap, amin Ibu, berkat dorongan Ibu jadi semangat insya Allah. Ya, kita sama-sama harus semangat menyelesaikan ya Bu ya. Iya. Ya, Ibu langsung aja ya Bu ya. Oh, mangga, dan bisa saya bantu. Ini ada pertanyaan. Yang pertama katanya, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika, kalau etika, berbicara etika berarti hal yang baik ya Bu ya. Iya. Tapi mungkin jadi jadi dilema dalam pengambilan keputusannya mungkin ya. Iya, betul Ibu. Kalau saya biasanya Bu ya, dalam mengambil keputusan untuk kalau ada masalah, katakanlah masalah ya, apakah itu berbentuknya dilema etika di mana dua-duanya mungkin sebetulnya mah benar ya Bu ya, dua-duanya masalah tersebut, atau bukan tadi yang Bu katakan bujukan moral gitu ya. Biasanya saya itu akan mengambil mencari ya, bukan mencari, maksudnya ke lapangan dulu ya Bu ya. Saya melihat ke lapangan, mengidentifikasi apakah di lapangan itu ada permasalahan tidak gitu ya, secara langsung misalnya ya Bu ya, turun ke lapangan, atau kalau tidak misalnya salah sengaja atau tidak sengaja gitu. Saya ketika jalan-jalan kan ketemu dengan siswa, kita sapa, ajak ngobrol ya. Kadang-kadang kan anak muncul tak gitu ya, semacam curhatan, dan tahu-tahu ternyata ada masalah ya yang kita temui gitu di anak tersebut. Atau misalnya kalau tidak begitu, saya biasanya ke para PKS ya. Para PKS ketika meminta laporan kegiatan atau apa, biasanya kan muncul juga ya masalah-masalah yang tadi, apakah masuk ke dilema etika atau bujukan moral gitu ya, yang tadi istilahnya ya gitu. Atau kalau dengan yang lainnya, cari identifikasi yang lain, saya biasanya kalau ya bukan senggang ya, memang kadang meluangkan waktu juga untuk masuk ke ruang guru dan kita ngobrol dengan para guru. Kan kadang-kadang di guru juga ada yang tidak berani ketika menghadapi permasalahan, misalnya apakah dengan siswa ataukah dengan masalah sarana prasarana. Kadang guru juga kan tidak berani kalau di dalam suatu forum, sehingga ketika ngobrol ya kita tidak di ruang guru juga ya, kadang di lobi atau di mana gitu, atau kadang-kadang ketika japrian gitu ya di WA gitu. Karena kan ada juga yang tidak berani berbicara, tapi beraninya lewat WhatsApp saya gitu ya, chatting gitu kan Bu. Ya gimana lah caranya gitu ya mencari, kan takutnya masalah itu sudah sedemikian besar tapi tidak terselesaikan gitu. Nah, kadang juga saya suka minta ke BP gitu ya. Barangkali ada siswa yang menghadapi problem tertentu. Atau kadang-kadang memang dari laporan sudah pasti Bu ya. Kalau yang dari laporan sudah pasti itu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau yang tidak dilaporkan, nah itulah yang mungkin kita ini harus pandai-pandai bukan mencari masalah ya, artinya mengidentifikasi gitu ya. Kemudian kalau sudah teridentifikasi kan kita cepat-cepat dicari penyelesaiannya gitu. Jangan sampai masalah kecil jadi besar. Betul. Harusnya kan masalah
besar jadi kecil, masalah kecil ditiadakan gitu ya, yang namanya di sekolah. Ayo masalah mah pasti akan ada lah, namanya juga ini sebuah institusi ya yang mengelola ya sistem yang mengelola sedemikian banyak siswa, banyak guru ya, permasalahan pasti ada ya. Itu mungkin Ibu caranya biasanya saya seperti itu. Luar biasa Ibu, berarti yang Ibu lakukan tidak hanya bertanya langsung tapi langsung terjun juga ke lapangan ya Bu, berkomunikasi dengan siswa, dengan guru, dengan semua orang yang terlibat yang ada di sini. Iya betul seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, sama-sama memiliki nilai kebajikan gitu. Apa yang Ibu lakukan? Misalnya kita akan mengambil keputusan dilema etika. Oh, kalau yang seperti itu biasanya karena yang terdekat ya, jadi pendelegasian yang terdekat dari kepala sekolah itu kan biasanya ke para pembantu kepala sekolah ya Ibu ya. Biasanya saya ini dulu mengumpulkan gitu ya dengan para Wakasek ya, atau dengan para PKS, permasalahan yang kita kemukakan, nanti dari para Wakasek ada pertimbangan yang harus seperti apa, biasanya seperti itu Bu ya. Nah kalau misalnya ada kaitannya dengan guru atau dengan misalnya kalau masalahnya dengan siswa, saya biasanya selain dengan para Wakasek, saya akan itu wali kelasnya ya Bu, kalau dengan siswa ya, kalau dengan siswa. Setelah dengan wali kelas, kalau yang berhubungan dengan siswa juga saya akan bertanya juga ke ke BP. Kalau misalnya yang berhubungan dengan siswa, nanti sama-sama kami ambil keputusan yang paling baik ya dari dua dilema etika tersebut gitu. Dan diharapkan keputusan itu memang merupakan keputusan yang ya tadi paling urgent gitu ya, dilihatnya itu yang sehingga menghasilkan sebuah penyelesaian yang dengan istilah saya sukses tanpa ekses gitu ya. Itu mungkin Bu ya. Luar biasa Ibu. Kalau sekarang nih, langkah-langkahnya atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu ambil, yang Ibu lakukan gitu, langkah-langkahnya. Kalau tadi mungkin kan skala prioritas ya Bu, untuk ke skala prioritas itu langkah-langkahnya apa dulu gitu. Oh iya, yang tadi itu Bu ya, jadi berjenjang tuh Bu ya, berjenjang. Saya bertanya secara berjenjang dari mulai ke PKS ya, ke PKS, dari PKS mungkin ke wali kelas atau guru ya, wali kelas dengan guru, kemudian nanti ke BP. Nah jadi berjenjang diambilnya seperti itu biasanya. Ya. Kemudian hal apa saja yang selama Ibu sekarang ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi yang dianggap? Oh ya, kalau menurut saya yang paling efektif itu ya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu adalah komunikasi Bu. Komunikasi yang harus memang terjalin sangat baik gitu ya, di antara semua stakeholder di sekolah gitu. Karena kalau tanpa komunikasi ya artinya kita tidak tahu sih apa yang terjadi gitu ya, apa yang terjadi di siswa, apa yang terjadi di guru atau terjadi di TU gitu ya, tidak tahu. Tapi kalau dengan komunikasi insya Allah semuanya bisa terbuka gitu ya permasalahan tersebut, sehingga bisa diambil nanti ya tadi keputusan yang paling bagus gitu, yang paling tepat gitu ya, istilahnya tepat gitu ya, walaupun itu berupa dilema etika gitu ya Bu ya. Nah, selain adanya komunikasi ya, kita juga ya koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Kalau sudah terjalin komunikasi kemudian koordinasi, maka nanti akan timbullah sebuah kerjasama yang baik di sekolah ya, di sekolah kita, sehingga nanti ketika menghadapi permasalahan itu kita akan mengambil keputusan yang paling strategis dan yang paling baik berdasarkan tadi komunikasi kemudian koordinasi tadi. Itu mungkin barangkali. Berarti itu adalah hal yang paling efektif ya Bu ya, menurut saya sih. Ya. Kemudian kalau tadi hal yang paling efektif, kalau sekarang
apa tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan maksudnya Tantangan untuk mengambil keputusan apabila menghadapi dilema etika. Kalau tadi makan hal yang paling efektif dilakukannya adalah komunikasi. Oke. Nah, kalau yang sekarang tantangannya apa untuk pengambilan keputusan tersebut? Tantangannya biasanya Bu ya, kalau yang namanya sebuah permasalahan gitu ya, kemudian sudah kita ambil ke sebuah keputusan yang kita rasa bahwa itu merupakan keputusan yang paling strategis gitu ya. Ternyata orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut biasanya ada juga yang tidak atau belum bisa ya, tidak bisa atau belum bisa menerima keputusan tersebut gitu, karena ada yang merasa tidak adil gitu, diperlakukan tidak adil gitu ya. Nah itu mungkin tantangannya gitu. Ya alhamdulillah kalau misalnya semuanya bisa menerima keputusan tersebut dan tanpa ekses gitu ya, semuanya merasa diperlakukan secara adil gitu. Ya alhamdulillah, tapi kadang-kadang ya ada juga gitu, karena memang kalau bicara hal-hal yang sifatnya itu biasanya orang akan dengan egonya masing-masing Bu, dengan egonya masing-masing dia menginginkan ya dia akan memaksakan keinginannya itu gitu. Nah, tapi alhamdulillah kalau misalnya mereka sudah semuanya menerima dengan ikhlas gitu ya, artinya islah islah gitu ya alhamdulillah. Cuman kalau tadi ada aja gitu yang misalnya merasa itu adil kok gitu ya, karena seperti itu gitu ya. Itu mungkin tantangan itu tantangannya ya Bu ya. Nah yang selanjutnya, apakah ada jadwal atau tata kelola untuk penyelesaian permasalahan yang Ibu hadapi? Ya kalau jadwal yang pasti sebetulnya tidak ada ya Bu ya. Hanya mungkin saya itu akan memilah mana yang harus diselesaikan saat itu ya. Kalau timbul permasalahan ini harus cepat diselesaikan, apakah di tempat tersebut misalnya. Kalau memang tidak akan istilahnya itu tidak akan merusak nama baik gitu ya Bu, kita selesaikan saat itu. Jadi kalau memang itu akan merusak nama baik atau ya kurang etis gitu ya diselesaikan di sana, maka saya akan membawakan ke ruangan ya, ruangan yang memang hanya saya dengan orang-orang tertentu yang terlibat ya. Jadi dalam hal ini, tapi kalau misalnya memang permasalahannya cukup rumit, biasanya ya saya akan menjadwalkan, apalagi kalau melibatkan banyak orang bermasalah tersebut, saya akan menjadwalkan kapan diselesaikannya ya. Kenapa? Karena tidak semua masalah bisa diselesaikan saat itu di tempat itu, tidak bisa seperti itu. Artinya kita harus pandai-pandai memilah mana yang harus terselesaikan dalam waktu cepat, mana yang bisa dinantikan, kemudian mana yang memang bisa diselesaikan di tempat itu, atau mana yang memang ini harus tertutup penyelesaiannya. Karena ya mau tidak mau kalau timbul permasalahan kan nanti kan kalau ada masalah kan melibatkan orang banyak gitu ya. Itu mungkin kalau saya sendiri. Iya, baik Ibu. Selanjutnya dalam penyelesaian masalah ini ada tidak seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah dalam penyelesaian masalah? Ya biasanya kan dengan tadi komunikasi ya dengan semua stakeholder itu kan akan mempermudah untuk mengambil keputusan. Saya misalnya dibantu oleh para PKS, saya dibantu oleh wali kelas untuk menangani. Kan tidak semua permasalahan itu harus masuk ke saya semua ya, sebagai kepala sekolah tidak semua seperti itu. Tapi kalau bisa diselesaikan di ranah hanya sampai di wali kelas, ya sudah selesaikan di wali kelas. Kalau tidak terselesaikan di wali kelas, baru naik ke saya, mungkin itu ya Bu. Jadi tidak semuanya harus terlibat gitu, tetapi saya sebagai kepala sekolah memang harus tahu gitu ya. Kalau ada permasalahan di kelas ini, itu dari mana dapatnya informasinya? Saya dari laporan wali kelas, laporan guru, ataukah laporan dari para PKS, laporan dari BK gitu ya, atau laporan dari para TU
Bu. Itu. Iya. Kalau kan tidak semua bisa terlihat oleh saya ya Bu ya. Ibu luar biasa sekali, saya sangat mendapat banyak manfaat dari perbincangan ini. Insya Allah sangat berguna bagi saya ke depannya gitu ya dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak waktunya Ibu, sudah meluangkan di sela-sela kesibukan Ibu. Panginten hanya itu saja. Iya, mangga Ibu wilujeng ya Bu ya. Iya, Ibu. Semangat ya Bu ya. Ya, sami-sami ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak ada aman? Alhamdulillah. Aduh, maaf Bapak saya mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diluangkan oleh Bapak di tengah-tengah kesibukan untuk bisa berbincang dengan saya ya Pak. Iya. Ini teh kebetulan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa terbuka Dalam hal apa ya? dalam hal pengambilan keputusan Bapak. Ya. Di sekolah ya? Iya, di sekolah. Bagaimana Bapak kabar anak-anak semua yang ada di sekolah? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya. Sehat ya. Semuanya insya Allah puasa ya Pak. Alhamdulillah puasa. Baru selesai kegiatan keagamaan. Iya. Sekolah Ramadannya lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar. Alhamdulillah. Baik Bapak, akan dimulai aja ya biar tidak Ya, berlarut-larut. Silakan. Ya, yang pertama saya akan menanyakan, nah mungkin saja pernah terjadi dilema etika di sekolah Bapak, gitu ya. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mendapatkan identifikasi dari kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, permasalahan itu kan di tiap sekolah pasti semuanya itu ada ya. Iya, Permasalahan itu yang sudah terjadi, yang akan terjadi itu pasti kita harus direncanakan bagaimana cara menyikapinya dalam hal ini ya. Permasalahan baik itu yang sudah terjadi kita tangani itu kan, yang akan terjadi kita antisipasi, tidak terlepas daripada yang namanya kalau di sekolah itu wali kelas, terus guru BK ya, terus guru-guru yang lainnya yang dalam hal ini yaitu perlu kerjasama lah untuk penanganan seperti ini. Itu yang kami lakukan, itu yang kami tindak dan yang kami antisipasi gitu, dalam hal itu. Jadi untuk mengidentifikasinya Bapak mungkin berkomunikasi terlebih dahulu ya Pak ya, atau kadang-kadang mungkin Bapak sudah langsung tahu gitu, oh ini ada permasalahan ini nih di sekolah Bapak gitu ya. Ya, betul. Baik, saya lanjutkan ya Pak. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut untuk kasus-kasus misalnya ada kepentingan yang sama-sama benar dan kedua-duanya mengandung nilai kebajikan. Kalau bisa sih mungkin dicontohkan saja dulu permasalahannya jadi supaya lebih jelas ya Pak. Ini kerap sering terjadi di sekolah kami itu, karena sekolah kami itu rata-rata notabene anaknya itu pesantren ya, posisi mondok itu di pesantren, yang mana di sekolah ada aturan, di pesantren ada aturan. Ada juga yang anak itu tidak mondok. Nah, dengan adanya yang mondok dan tidak mondok itu ada dua hal kemungkinan terjadi. Itu di pagi hari biasanya, atau di lain hal-hal kegiatan. Contoh di pagi hari, anak yang datang tidak pesantren itu pagi-pagi jam 7 kurang perempat atau 20. Anak pesantren rata-rata itu walaupun tidak semuanya, ada juga banyak yang suka kesiangan, dilewat dari jam 7. Nah,
setelah kami klarifikasi, memang kendalanya kalau di pesantren itu karena setelah subuh itu suka ada pengajian kitab gitu, kadang sampai jam setengah 7 gitu kan, tidak bisa lepas lah, itu pasti terjadi tiap hari. Jadi kami menyikapinya karena di pesantren punya aturan, kami pun punya aturan, akhirnya kita sama-sama koordinasi lah dengan pihak pesantren bagaimana caranya menyikapi permasalahan ini biar pihak sekolah juga merasa nyaman dengan aturan pesantren dan pesantren juga merasa nyaman dengan aturan sekolah. Jadi tidak lepas yang namanya koordinasi lah gitu. Baik dengan siswa yang merasa anak ini kok ditindak dengan aturan, anak ini kok tidak ditindak dengan aturan. Nah, kami komunikasikan juga dengan pihak siswa. Itu yang kami lakukan. Baik. Berarti permasalahannya adalah ketika anak-anak dijadwalkan masuk, kebetulan jam berapa ya Pak kalau di sekolah? Jam 7 kurang 5 itu sudah anak itu sudah harus, atau seperempat itu sudah kumpul di lapangan kami itu, karena tiap pagi itu ada pembiasaan, yaitu berdoa bersama seluruhnya. Jadi masuk ke kelas itu semua kita sudah berdoa di lapangan. Ya. Kalau saya identifikasi dari permasalahan yang Bapak kemukakan, berarti dalam menindak lanjut anak-anak yang kesiangan, yang seharusnya pukul 7 kurang 5 anak-anak sudah harus berada di posisi di sekolah, tapi ada dua permasalahan. Ada anak-anak yang tinggal di pesantren, itu biasanya ada beberapa anak yang kesiangan, tetapi ada juga anak-anak yang tidak pesantren, justru malah kesiangan juga gitu ya. Dan mungkin pemecahan permasalahannya adalah Bapak berkoordinasi dengan pihak pesantren untuk anak-anak yang pesantren. Kalau misalnya anak-anak yang tidak pesantren mungkin ada tindakan tertentu ya Pak ya? Iya. Biasa kami lakukan itu tidak lepas daripada yang namanya peran wali kelas, peran guru BK, itu kan konseling. Itu kalau ada hal-hal yang perlu disikapi itu tidak terlepas komunikasi dengan orang tuanya dulu. Betul. Dengan orang tuanya, termasuk kepada tiap hari atau tiap pagi itu orang tua itu harus mendapatkan informasi ringan mengenai kehadiran anak itu dengan memotret buku agenda kelas, yang mana di sana ada tertulis siswa sakit, izin, alfa gitu. Nah, dengan komunikasi seperti itu kita foto, kita kirimkan melalui WA grup. Nah, jadi bapak atau orang tuanya itu tahu gitu kalau anaknya kesiangan, kalau anaknya ini itu langkah awal gitu. Tapi apabila anak itu terus kesiangan, misalkan dengan salah seperti sengaja, kita panggil orang tuanya dan kita diskusikan bersama dan kita pecahkan langkah-langkah, tapi tidak terlepas komunikasi dan diskusi antara pihak sekolah dan orang tua. Itu yang kami lakukan. Iya, berarti itu merupakan langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh Bapak sebagai pemimpin sekolah ya, untuk anak-anak yang dilema etika itu yang mengalami dilema etika tersebut. Baik, berarti mungkin memang sudah ada komunikasi antara guru dengan orang tua melalui WA grup orang tua. Yang jelas anak itu jangan merasa terhakimi. Kami tidak mau anak itu ketika kami memberikan sesuatu menginformasikan atau menerapkan aturan itu, anak itu jangan merasa terhakimi. Bagaimana caranya penyampaian dan pendekatan dari pihak guru atau kami selaku pimpinan sekolah itu, anak itu jangan sampai punya perasaan saya itu menjadi terhakimi terus lah. Bagaimana caranya, itu yang kami lakukan. Baik Bapak. Nah, selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak, yang dianggap efektif? Yang paling harus kita lakukan secara kontinu itu adalah antara orang tua dan sekolah itu memang komunikasi itu harus terjalin.
harus terjalin, itu tidak bisa bisa dipungkiri. Ketika komunikasi orang tua dengan pihak sekolah itu kurang bagus, nah penanganan pun pasti tidak bagus, karena kami melakukan tindakan, orang tuanya diam, orang tuanya melakukan tindakan, kami pihak sekolah diam, itu tidak akan bagus. Tapi kami melakukan tindakan, orang tua juga melakukan tindakan, sekolah melakukan sosialisasi aturan mengenai bullying, mengenai aturan tata tertib segala macam, itu ke orang tua kami sosialisasikan, ke siswa kami sosialisasikan. Jadi kalau kami melakukan tindakan, misal anak dilarang rambut panjang, orang tua menyepakati tidak kalau rambut anaknya itu panjangnya dengan sekian senti. Anak juga menyetujui atau menyanggupi dalam aturan itu. Nah, jadi sehingga kami melakukan tindakan-tindakan, dan anak juga itu sudah waspada. Kalau rambutnya panjang pasti dia motong sendiri, karena kesepakatan orang tua dan sekolah dan siswanya juga harus seperti itu. Contoh itu. Jadi kita jalin komunikasi baik dengan orang tua. Bahkan dalam 1 tahun kami melakukan komunikasi dengan orang tua itu sampai 3 kali lah per semester, 1 kali. Jadi 2 semester 2 kali, ditambah dengan rapat awal tahun itu dengan orang tua, berbicara mengenai hal-hal yang perlu kita sikapi bersama. Itu yang kami lakukan. Iya, baik. Memang komunikasi di antara pihak sekolah dengan orang tua adalah berarti modal utama ya Pak ya, untuk penyelesaian dilema etika ini. Iya, betul. Nah, kalau tadi efektifnya, kalau sekarang tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, menurut Bapak kira-kira apa nih yang suka menjadi tantangan? Yang harus kita pikirkan dalam hal ini kan, berarti kita di dalam sekolah atau di luar sekolah itu memang kepala sekolah dengan guru, wali kelas itu memang pertama yang harus kita lakukan itu adalah komunikasi. Gitu. Komunikasi kepala, kami mendapat informasi dari wali kelas, dari guru BK. Kita lalu berembuk bagaimana memecahkan masalah ini. Kita pecahkan karena kita harus banyak juga yang dipertimbangkan gitu. Kalau masalahnya ini masalah negatif, bagaimana kita memikirkan lembaga. Tapi kita tidak terlepas juga bagaimana kita memikirkan nasib anak didik kita juga gitu. Karena perjuangan anak didik kita itu dengan usia sekian ada masalah yang kurang bagus, lalu kita hakimi dengan mudahnya gitu, tidak memperhatikan kepada kedepannya terhadap anak itu, otomatis kita harus selamatkan lembaga, selamat, anak juga selamat dari hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, itu yang banyak kita perbincangkan itu sebelum kita mengambil kesimpulan untuk menindak atau memberikan sesuatu kebijakan. Hal positifnya apa, hal negatifnya apa, kita harus kaji dulu sebelum kita melakukan melangkah hal-hal yang memutuskan. Itu yang kami lakukan. Ya, luar biasa Bapak. Nah, cuma ini ada tidak, Bapak pernah tidak mengalami misalnya orang tua siswa itu ternyata kalau menurut bahasa Sunda itu bisa dikatakan merkedaweng. Kemungkinan misal si anak melakukan hal yang negatif, tetapi mungkin si orang tua bahkan tidak menerima. Ya. Nah, pernah tidak menghadapi hal itu, Pak? Pernah menghadapi hal seperti itu. Contoh kecil saja. Ya. Anak itu kan sekarang tidak terlepas lah dari hal-hal yang misalkan melakukan tindakan, misalkan merokok. Di tingkat SLTA itu kan tidak sedikit juga ya yang merokok. Kami itu suka memanggil kepada anaknya itu sebelum berbicara kepada orang tua. Kami manggil anaknya, diberi nasihat atau tindakan. Nah, setelah itu tidak ada perubahan, kami panggil orang tuanya. Nah, orang tuanya pada waktu diinformasikan bahwa anaknya sudah merokok, dia itu tidak percaya. Nah, cuma kami tidak terlepas daripada yang apabila ada yang melaporkan itu bukti fisik, foto atau video untuk sebagai hanya pembuktian, bukan untuk dikonsumsi ke publik gitu kan. Dimana terjadi seperti orang tua tadi yang tidak
percaya atau tidak menerima anaknya melakukan hal-hal seperti itu, ya kami perlihatkan. Nah, itu memang pernah terjadi seperti itu, dan pada akhirnya ya memang ujung-ujungnya karena Ada bukti ya Pak ya? ada bukti jadi Ya. percaya. Makanya Jadi disinilah bukti, yang namanya bukti itu perlu, tapi hanya untuk sebagai pembuktian, bukan untuk dikonsumsi oleh publik gitu. Luar biasa Bapak. Nah, yang berikutnya, apakah Bapak memiliki waktu tertentu untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Kalau secara terjadwal kami belum. Kami belum. Sifatnya hanya antisipasi. Kami itu suka dalam artian pendekatan kepada anak. Pendekatan itu secara pribadi, personal atau kelompok, baik kelas gitu. Kami itu kalau menerima ada informasi begini-begini, kami dekati, ajak ngobrol, segala macam cara, dengan tidak merasa dia diajak berbicara untuk mencari informasi gitu, diajak nyaman saja oleh kita berbicara mengenai hal itu, hal ini gitu kan. Nah itu memang seharusnya itu ada pembinaan ya, ada pembinaan. Kalau pembinaan itu secara baru organisasi lah, secara organisasi, belum sifatnya menyeluruh itu kami, karena kami itu punya, satu adalah wali kelas, dua adalah guru asuh, tiga BK yang kami fungsikan. Kalau wali kelas itu berarti untuk membantu dan mengawasi anak secara menyeluruh per kelas. Kalau guru asuh itu bisa anak yang diasuhnya itu dari berbagai kelas dan tingkatan oleh satu guru. Satu guru ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20. Nah, kalau guru BK itu guru BK kelas 10 satu, guru BK kelas 11 satu, kelas 12 satu. Jadi masing-masing tingkat ada guru BK tertentunya. Walaupun pendidikannya tidak pada basicnya gitu yang kami fungsikan. Tapi mungkin untuk penanganan lah udah berpengalaman dalam hal ini. Jadi nah itu antisipasi yang kami lakukan gitu kan, walaupun tidak terjadwal, tapi alhamdulillah selama ini kami bisa mendeteksi ya ketika kejadian-kejadian itu, mengantisipasi jangan sampai apa yang tidak diharapkan itu terjadi gitu. Berarti memang tidak ada jadwal secara khusus, tapi selalu rutin dilakukan sesuai permasalahan yang ditemukan oleh wali kelas, oleh guru asuh atau oleh BK ya Pak ya. Betul. Baik. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk mengatasi tadi dilema etika? Dilema etika itu penanganan yang sering kami lakukan, atau etika itu positif atau negatif gitu kan ya. Itu pertama yang unik itu kalau hal ini itu kami mungkin memanggil siswanya dulu atau apa gitu ya Pak ya. Yang kalau misalkan yang dilakukan, kalau hal itu terjadi negatif, itu yang dilakukan oleh wali kelas pertama itu memanggil siswa, istilahnya itu mengkomunikasikan lah itu oleh wali kelas dulu, karena kami juga pun itu menjaga privasi dan istilahnya martabat anak lah, karena anak itu pernah kami panggil dalam satu kasus, dan ada kasus yang sama juga itu di satu ruangan kan, anak itu tidak menerima kalau diperlakukan seperti itu. Alasannya anak itu, saya malu Pak kalau sekarang kami itu dipanggil berbicara, ada guru A, guru B, guru C, kami juga Pak punya harga diri, malu kami gitu. Nah, kami inginnya kalau ada apa-apa saya panggil, saya nasihati, saya klarifikasi. Itu anak yang meminta, memang itu anak itu betul seperti itu. Jadi banyak masukan dari hal itu, penanganan itu kami panggil pertama itu oleh wali kelas, lalu oleh guru BK. Nah
ketika penyelesaian wali kelas guru BK tidak bisa dilakukan, baru ke tingkat pimpinan dari sekolah. Nah, dengan memanggil guru BK, ya, wali kelas, dan guru pendamping termasuk orang tua. Nah, itu yang kami lakukan. Sehingga kami setelah hal itu diketahui apakah permasalahan itu perlu ditindaklanjuti atau ini kesalahpahaman, nah, baru kami mengambil keputusan. Jadi kami juga kan tidak mau terburu-buru mengambil suatu keputusan yang salah, merugikan kami sebagai lembaga, merugikan pribadi siswa atau orang tua gitu kan. Apalagi menyangkut hal-hal itu nama baik atau harga diri daripada siswa, kita perlu ya Pak ya? Ya harus privasi lah, seperti itu. Itu yang kami lakukan di sekolah. Iya. Nah sekarang adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin Itu, yang terlibat tadi ya? Yang terlibat karena di sana ada wali kelas, guru BK, itu waka, dan guru-guru pendamping, itu guru asuh lah istilahnya, guru asuh. Jadi permasalahan itu kami dengan tidak terlalu memerlukan waktu yang panjang untuk penyelesaiannya, karena kami semuanya bekerja sama untuk menghadang permasalahan jangan sampai terjadi, dan itu pun kalau sudah terjadi kami netralisasikanlah permasalahan itu, jangan sampai muncul kepada publik yang mendapat penilaian yang tidak baik lah bagi lembaga ataupun pribadi siswanya atau pribadi bapak ibu gurunya juga. Itu berarti ada komunikasi yang baik ya Pak ya, sehingga terjalin musyawarah dan kerjasama, kolaborasi dalam penyelesaiannya, mungkin begitu ya Pak ya. Intinya memang komunikasi lah, itu perlu kita lakukan. Hal-hal yang dari mulai hal apapun, komunikasi memang itu harus kita lakukan. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu tadi bisa berbincang. Saya juga mendapatkan berbagai macam pembelajaran yang lebih baik dari Bapak dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika. Terima kasih. Bapak mangga, saya permios ya. Mangga. Terima kasih, dilanjutkan kembali aktivitasnya. Ya, Mangga Bapak. Assalamualaikum.